Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai semua, kembali lagi bersama Jurnal Edukasi ya. Tes tahap kedua P3K Guru sudah diumumkan. Selamat bagi yang lolos dan tetap semangat juga untuk yang belum beruntung di tahap kedua. Masih ada tahap 3 yang harus dilalui. Kali ini kita akan membahas soal teknis P3K Guru Agama Islam. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya untuk bersama-sama membangun channel ini supaya terus berkembang. Baik, langsung saja kita bahas mulai dari soal nomor 1. Ijab dan qabul dalam suatu majelis ini tidak semua ulama sepakat soal penjelasannya. Ada yang mengartikan harus dalam satu tempat, ada pula yang mengartikan tak harus dalam satu tempat. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i mengenai hal ini? A. Imam Syafi'i cenderung memandangnya wali dan calon suami tak harus berada dalam satu tempat. B. Imam Syafi'i cenderung memandangnya wali dan calon suami harus berada dalam satu tempat yang jauh. C. Imam Syafi'i cenderung memandangnya wali, calon suami, dan calon istri harus berada dalam satu tempat yang berbeda. D. Imam Syafi'i cenderung memandang wali, calon suami, dan calon istri harus berada pada satu tempat secara langsung. E. Imam Syafi'i cenderung memandangnya dalam arti fisik, wali dan calon suami tak harus berada dalam satu ruangan atau tempat. Nomor 1 ini membahas tentang pandangan Imam Syafi'i terkait tentang ijab dan qabul dalam satu majelis. Itu kira-kira pandangannya Imam Syafi'i itu seperti apa? Baik, kita lihat saja pandangannya Imam Syafi'i tentang ijab dan qabul. Salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan atau mutasil antara ijab dan qabul. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah. Nah, itu artinya kedua mempelai dan juga yang lainnya itu harus saling bertemu secara langsung, tidak boleh terpisah sama lain atau perbedaan jauh. Nah, maka yang sesuai dengan nomor 1 pandangan Imam Syafi'i yaitu yang D. Imam Syafi'i cenderung memandang wali, calon suami, dan calon istri harus berada pada satu tempat secara langsung ya. Kita lanjut nomor 2. Pada awal masa Islam, wanita mukminah diperbolehkan dinikahkan dengan laki-laki non-muslim. Pada perkembangannya, Allah menurunkan ayat yang mengisyaratkan pelarangan hal tersebut dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Para mufassir dan ulama mengacu ayat ini sebagai dasar pelarangan praktik yang dibolehkan pada awal masa Islam tersebut. Alasan utama dari pelarangan praktek ini adalah A. Praktek pernikahan ini melahirkan keturunan yang tidak terhormat. B. Praktek pernikahan ini merupakan bentuk merendahkan Islam. C. Praktek pernikahan ini merupakan praktek warisan budaya jahiliyah yang jika dilakukan akadnya tidak sah secara agama dan fasad akadnya. D. Pernikahan diisyaratkan agar kedua pihak pengantin adalah sekufu. Nah, jadi ini kaitannya tentang pada masa Islam wanita mukminah dulunya diperbolehkan dinikahkan dengan laki-laki non-muslim, tetapi setelah munculnya ayat 10 surat Al-Mumtahanah ini para mufassir ini melarang praktek pernikahan dengan non-muslim ini. Maka menurut para ulama, hukum pernikahan antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia khususnya hukumnya tidak sah atau haram. Berarti jawabannya adalah C. Praktek pernikahan ini merupakan praktek warisan budaya jahiliyah yang jika dilakukan akadnya tidak sah secara agama dan fasad akadnya. Nomor 3. Dalam sistem perbankan Islam, bank Islam boleh kecuali A. Mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola secara langsung. B. Menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.
C. Menerima dan memungut pembayaran untuk mengganti biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaannya. D. Menggunakan uang nasabah untuk pembiayaan konsumsi pihak bank dan sedekah. Nah, dalam perbankan Islam ini apa yang diperbolehkan? Nah, di sini yang ditanyakan bank Islam itu boleh melakukan apa? Ini pertanyaannya kecuali yang tidak diperbolehkan. Berarti dari A, B, C, D ini yang tidak diperbolehkan oleh perbankan Islam itu menggunakan uang nasabah untuk pembiayaan konsumsi pihak bank dan sedekah. Karena secara logika uang nasabah itu adalah uang merupakan tanggung jawab perbankan untuk dikelola sebaik-baiknya dan tidak boleh digunakan untuk pembiayaan konsumsi ataupun kegiatan lain yang kaitan dengan bank itu sendiri. Jadi jawaban nomor 3 adalah D. Nomor 4. Filantropi dalam Islam dikenal dalam bentuk atau dalam banyak bentuk, antara lain zakat, infak, sedekah, hibah, dan hadiah. Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah semua bentuk filantropi tersebut sama syarat dan ketentuannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka seorang muslim harus merujuk pada Al-Quran dan hadis pada konteks bersedekah. Maka berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 272, seorang muslim diperbolehkan memberikan sedekahnya kepada A. Fisabilillah, B. Siapa saja orang yang membutuhkan, C. Orang miskin, D. Orang fakir, E. Anak yatim. Baik, kita lihat tafsir ringkas dari Kemenak RI terkait hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 272, bahwa jangan dikaitkan bantuan sedekah dengan hidayah Tuhan. Kita hanya diminta membantu dengan bersedekah. Dahulu para sahabat pernah enggan berinfak kepada sanak kerabat mereka yang musyrik. Ayat ini menurut Ibnu Abbas turun untuk merespon sikap mereka dan memerintahkan mereka bersedekah selain yang wajib kepada setiap yang membutuhkan bantuan terlepas dari apa agama dan keyakinannya. Nah, berarti dari tafsir Kemenak RI ini jelas ya bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk memberikan sedekahnya kepada yang B ya, siapa saja orang yang membutuhkan. Ini berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Berarti nomor 4 jawabannya adalah B, siapa saja orang yang membutuhkan. Nomor 5. Dalam ajaran Islam, konsep ikhlas menurut pelakunya atau menuntut pelakunya untuk berbuat kebaikan dengan mengedepankan kemurnian hati, niat dan amalan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Indikator penting dalam konsep keikhlasan adalah sebagai berikut. A. Tidak menghiraukan apapun tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya, hanya saja mengingatkan bahwa berbuat baik adalah perintah agama. B. Tidak menghiraukan apapun tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya, kecuali menegaskan bahwa orang lain juga harus berbuat kebaikan. C. Tidak menghiraukan apapun tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya. D. Tidak menghiraukan apapun tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya, tetapi secara halus dan bijak menanggapi komentar orang lain bahwa yang dilakukannya adalah bentuk keikhlasan. Jadi ini konsep ikhlas. Terkait tentang konsep keikhlasan, kita lihat konsep ikhlas menurut Al-Ghazali ya. Al-Ghazali membagi 2 unsur indikator dalam sikap ikhlas itu. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ikhlas itu harus tidak ada embel-embel apapun. Semua bertujuan untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya enggak usah berkomentar apapun untuk menjaga kemurnian dari keikhlasan itu ya. Jadi jawaban nomor 5 adalah C ya, tidak menghiraukan apapun tanggapan, komentar maupun tindakan orang lain yang mungkin tidak menyukainya. Biarkan saja. Yang penting kita niat ikhlas.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5 jawabannya adalah C. Nomor 6, jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur merupakan definisi dari A. Wadiah, B. Mudorobah, C. Musyarakah atau syirkoh, D. Murabahah, E. Khot Hasan. Jadi yang ditanyakan nomor 6 ini adalah jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama yang dilakukan secara jujur. Nah, baik, di sini saya akan menyoroti tentang akad murabahah ya, yang di akad murabahah. Akad murabahah itu juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang berarti sebuah transaksi jual beli amanah, yaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah ini pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungannya telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Nah, jadi untuk jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama yang dilakukan dengan jujur ini, yang sesuai adalah yang di murabahah ya. Kita lanjut nomor 7. Ajaran pokok dalam Islam tentang toleransi adalah A. Toleransi hanya diperintahkan dalam masalah akidah. B. Toleransi hanya diperintahkan dalam muamalah. C. Toleransi diperintahkan dalam masalah akidah dan muamalah. D. Toleransi diperintahkan dalam muamalah dan dilarang dalam akidah. Nah, di sini kaitannya tentang toleransi. Islam memang menjunjung tinggi tentang toleransi, baik kepada sesama ataupun non-muslim. Kita umat Islam harus menjunjung tinggi toleransi, tetapi ada ajaran pokok Islam yang tidak diperkenankan dalam hal toleransi. Nah, itu apa? Yang kaitannya tentang akidah. Nah, karena akidah ini merupakan pondasi iman umat Islam ya, yang tidak bisa diusik apalagi dikaitkan dengan toleransi. Nah, akidah itu adalah pondasinya umat Islam, pondasi iman umat Islam yang tidak diusik, tidak boleh diusik sama sekali, apalagi dengan mengkaitkan tentang toleransi. Jadi jawaban nomor 7 adalah yang di toleransi diperintahkan dalam muamalah dan dilarang dalam akidah ya. Kita lanjut nomor 8. Dalam Islam, rakyat memiliki kewajiban terhadap pemerintah sebagaimana firman Allah dalam A. Quran surat An-Nisa ayat 59, B. Quran surat Al-Maidah ayat 2, C. Quran surat At-Taubah ayat 41, D. Quran surat Al-Imran ayat 103, E. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, ini kaitannya tentang bagaimana Islam itu atau rakyat itu memiliki kewajiban terhadap pemerintah sebagaimana diatur dalam Al-Quran. Itu rakyat itu bagaimana sikapnya terhadap pemerintah. Nah, kita lihat saja dalam surat An-Nisa ayat 59 ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Nah, ulil amri itu bisa dikatakan pemerintah, pemimpin ya. Maka di sini yang sesuai, rakyat itu memiliki kewajiban terhadap pemerintah, itu yang sesuai adalah dengan surat An-Nisa ayat 59. Jadi nomor 8 adalah A. Nomor 9, tidak ada kejanggalan syadz dalam periwayatannya siqoh atau adil dan dobit. Itu merupakan salah satu syarat hadis di A. Sahih, B. Hasan, C. Mursal, D. Ahad, E. Dhaif. Nah, baik, kita lanjutkan untuk kaitan ini, bahasan ini. Ada 5 macam kriteria hadis sahih ya. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, para perawinya adil. Ketiga, para periwayatnya dobit. Keempat, terhindar dari syadz. Dan kelima, terhindar dari ilat. Nah, berarti kalau nomor 9 ini yang ditanyakan adalah tidak ada kejanggalan dan periwayatannya itu harus sihoh ya, adil atau dobit. Ini merupakan salah satu syarat dari hadis sahih.
Jadi nomor 9 jawabannya A. Nomor 10. Istilah majelis syuro dalam sistem khilafah serupa dengan titik-titik. A. DPRD kabupaten atau kota. B. DPRD provinsi. C. DPR. D. DPD. E. MPR. Nah, ini kaitannya tentang majelis syuro. Kita lihat definisi menurut para ulama, yaitu menurut Abdul Hamid Al-Ansori dalam Asyura wa Asyuruhu fi ad-demokratiyah atau musyawarah dan pengaruhnya terhadap demokrasi. Di situ dijelaskan bahwa majelis syuro itu adalah sarana yang digunakan rakyat atau wakilnya untuk membicarakan kemaslahatan umat. Nah, berarti kalau kaitannya tentang wakil untuk membicarakan kemaslahatan umat, ya, ini berarti yang berhubungan adalah yang E, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nomor 10 adalah E, MPR. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semuanya. Untuk bahasan 10 soal ini, kita akan melanjutkan nanti soal yang selanjutnya. Kita tunggu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune pada channel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.